para santri yang memiliki bakat dan minat di bidang wirausaha kami didik, kami latih secara konkret di pabrik. Dan tidak lupa kami juga memberikan tambahan uang jajan serta tabungan bagi mereka. Ini di Kopi Bikla sudah ada 2 varian kopi, yaitu kopi rempah dan kopi jantan. Barokah dari program Ekotrend, program produk Kopi Bikla ini sudah memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal, kemudian izin edar PRT, izin merek dan lain-lainnya juga sudah terdaftar. Ekotrend juga membantu penguatan modal usaha kami dengan memberikan bantuan hibah produktif sebesar 50 juta dari Pemprov Jawa Timur. Saat ini Kopi Bikla sudah dipasarkan di pasar lokal, nasional dan internasional, bahkan juga sudah dapat dijumpai di Amerika, di Kanada, di Taiwan. Kopi Bikla hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Kami dari tim Pembela Independen, khususnya tim verifikasi lapangan secara virtual, ingin mendengarkan secara jelas, nyata, konkret mengenai apa yang menjadi inovasi di Dinas Koperasi dan UKM ini. Kami berlima, Pak Dadan, ada Ibu Linda, Bu Neneng, dan Pak Rudi, dan saya sendiri, Eri. Waktunya 30 menit, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan tim panel independen KIPP tahun 2022. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini kita akan melaksanakan verifikasi lapang program Ekotrend. Ekotrend merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren yang nyata dalam memberikan manfaat bukan saja bagi pesantren, santri, alumni, tetapi juga masyarakat. Model pemberdayaan ini dilakukan melalui 3 pilar, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Ekotrend telah dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga sekarang ini. Program Ekotrend menjadi salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dengan sasaran pondok pesantren. Pondok pesantren menjadi aktor dalam program ini dikarenakan jumlah ponpes di Jawa Timur mencapai 4.452. Selain itu, ponpes juga mempunyai peran strategis bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga dakwah dan yang paling penting adalah sebagai wahana pemberdayaan masyarakat. Saat ini, Ekotrend telah dilaksanakan secara baik pada 550 pondok pesantren yang salah satunya adalah Ponpes Ihya Usunah Al-Hazani yang berada di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan produk unggulan Kopi Bikla. Kami berharap suatu saat Dewan Epanus ini nanti bisa hadir ke sini, ke Ponpes ini untuk bisa menikmati Kopi Bikla yang sangat luar biasa. Dirinya Ponpes Ihya Usunah Al-Hazani ini didasarkan pada pertimbangan yang pertama, lokasi Ponpes ini sangat terpencil, terletak di tengah hutan. Yang kedua, Ekotrend telah merubah pola produksi dari konvensional menjadi modern
Dan yang ketiga, Ekotrans telah memberikan dampak yang sangat besar bukan saja bagi pesantren, tetapi juga bagi santri, alumni, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat di dalam melakukan peningkatan produksi, baik dari sisi kualitas, kuantitas, kontinuitas maupun pendapatan secara signifikan. Pada Fairlab ini akan ditampilkan 4 spot, yaitu yang pertama spot Aula Ponpes. Di sini tempat pusat diskusi pertemuan dengan berbagai stakeholder dalam rangka melakukan kegiatan pemberdayaan. Yang kedua adalah tempat produksi kopi Bikla, dan yang ketiga adalah spot salah satu kebun kopi, dan yang keempat adalah spot pelayanan Zam-Zam ekonomi. Selanjutnya kami persilahkan kepada pesantren spot 3 untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Yang oleh masyarakat sekitar banyak ditanami komoditas kopi. Yang menarik di sini adalah kopi yang dihasilkan oleh para petani sebagian besar dijual ke koperasi Pondok Pesantren Ihya Usunah Al-Hasani yang memiliki produk unggulan dengan merek Bikla. Bikla merupakan akronim dari Barokah Ibrahimi, kopi lereng Argopuro. Lantas, mengapa masyarakat lebih suka menjual biji kopi yang dihasilkan kepada koperasi Pondok Pesantren Ihya Usunah Al-Hasani? Ternyata rahasianya adalah koperasi berani membeli kopi dari masyarakat dengan harga 3.000 lebih mahal dari harga umum. Sampai saat ini, hampir 50% kopi yang dihasilkan oleh petani dijual ke koperasi Pondok Pesantren Ihya Usunah Al-Hasani, salah satu peserta program Ekotrend pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, tim panelis yang kami hormati, bersama saya saat ini adalah Mas Ahmad Wasil. Beliau merupakan petani dari LMDH Wana Makmur Desa Tugusari, Jember. Beliau akan menyampaikan peran, sinergi, dan kolaborasi dengan koperasi Ihya Usunah Al-Hasani dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pondok pesantren. Mas Wasil, bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Tim juri yang saya hormati, kami sebagai petani bermitra langsung dengan Kopotren Ihya Usunah yang didukung penuh oleh program program Ekotren Pemprov Jawa Timur untuk mengangkat kehidupan masyarakat terutama di Desa Tugusari, Jember. Nah, di sini bukan hanya kopi dari petani dibeli dengan harga 3.000 lebih mahal daripada harga umum, namun banyak manfaat lain yang diterima oleh masyarakat petani kopi di hutan lereng Argopuro, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Mito. Pak Mito, katinapa saya rasa kimbian selama badan Ekotren sebagai petani. Alhamdulillah, mulai badan program Ekotren kul mewakili masyarakat sebagai lereng Argopuro aromasa lebih baik. Selamba regana kopi nikah koronoke. Walana norok sekeng regana tak teman stabil, kadang larang, kadang mudah, kan banyakan mudahnya. Alhamdulillah makin masyarakat merasakan kualitas terbaik, bencukan harga kopi dan Kopotren Ihya Usunah Al-Hasani lebih tinggi daripada harga umumnya. Bencukan petani diajarin meningkatkan kualitas kopi kalau nilai kopi sebagus sebenarnya. Baik, saya terjemahkan. Di sini petani sangat bersyukur sekali ya dengan adanya kerjasama petani dengan koperasi Ihya Usunah. Yang paling dirasakan oleh petani di sini adalah bagaimana hasil yang awalnya itu tidak stabil karena harga kopi naik turun, sehingga mengakibatkan perekonomian petani yang ada di daerah sekitar Pondok Pesantren Ihya Usunah itu tidak stabil. Alhamdulillah dengan harga 3.000 lebih mahal daripada harga umum, petani bisa merasakan betul hasil tani yang akan dinikmati oleh petani. Dan selain dilatih untuk berwirausaha, kami juga dilatih bagaimana menciptakan kopi yang berkualitas tinggi sehingga kualitas rasa kopi menjadi luar biasa. Mungkin begitu. Baik,
Terima kasih Mas Fasil, Bapak Ibu, tim panelis yang saya hormati. Demikianlah presentasi kami yang langsung kami sampaikan dari lereng Gunung Argopuro, Jember. Saya bisa memproduksi kopi 1 ton per minggu. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang terhormat, ini adalah contoh produk nyata yang kami beli langsung dari petani di kawasan seputar pondok pesantren dengan harga 3.000 lebih mahal. Tentu saja spek yang kami butuhkan adalah sesuai dengan apa yang kira-kira akan menjadikan Bikla ini secara kualitas dapat terjaga. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menuju ke proses roasting kopi Bikla, di mana setelah kami lakukan sortasi, memastikan secara kualitas produk Bikla ini berkualitas, kami selanjutnya merosting kopi ini di alat yang modern seperti ini. Ini adalah alat-alat yang menurut saya sudah sesuai dengan zaman saat ini, sudah sangat modern, sehingga cita rasa yang dihasilkan oleh produk kopi Bikla benar-benar berkualitas dan sampai hari ini menjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. SDM yang mengoperasikan alat ini adalah merupakan para pemuda di desa Tugusari, di pemuda-pemuda yang tadinya menjadi pengangguran, akhirnya dengan hadirnya Bikla mereka sudah dapat berpenghasilan dan bekerja. Selanjutnya juga kami, Bapak Ibu para tim Dewan Juri yang terhormat, ini kami tunjukkan adalah alat untuk grinding, alat pembubuk yang kami sesuaikan dengan cara memperlakukan kopi itu seperti apa. Dan alhamdulillah dengan alat ini akhirnya sekali lagi kopi Bikla merupakan salah satu kopi yang berkualitas di Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami akan menunjukkan ini adalah alat packaging atau pengemasan. Pada proses ini kami memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan yang baik. Di sini para santri yang memiliki bakat dan minat di bidang wirausaha kami didik, kami latih secara konkret di pabrik. Dan tidak lupa kami juga memberikan tambahan uang jajan serta tabungan bagi mereka. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, hari ini, saat ini di kopi Bikla sudah ada 2 varian kopi, yaitu kopi rempah dan kopi jantan. Barokah dari program Ekotrend, program produk kopi Bikla ini sudah memiliki sertifikat halal, kemudian izin edar PRT, izin merek dan lain-lainnya juga sudah terdaftar, dan kemasannya juga sudah luar biasa bagus menurut saya. Bukan hanya itu, Ekotrend juga membantu penguatan modal usaha kami dengan memberikan bantuan hibah produktif sebesar 50 juta dari Pemprov Jawa Timur. Saat ini kopi Bikla sudah dipasarkan di pasar lokal, nasional dan internasional bahkan. Bukan hanya di Jawa Timur. Kopi Bikla juga banyak dijumpai di kota-kota besar, di Riau, di Makassar, di Bandung, di Jakarta, di Yogyakarta, Pati dan lain semacamnya. Bahkan kopi Bikla juga sudah dapat dijumpai di Amerika, di Kanada, di Taiwan dan Hong Kong. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, omset penjualan kopi saat ini sudah mencapai
150 juta per bulan. Sehingga biaya operasional pondok pesantren sangat-sangat terbantu dari hasil penjualan kopi Bikla. Program Ekotrend, kontribusi usaha dengan mengikuti program Ekotrend, kontribusi usaha kopi yang tadinya hanya 10%, namun setelah ikut program Ekotrend, kontribusi ke pondok pesantren sudah mencapai 60%. Bahkan kami bisa menggratiskan semua biaya pendidikan dan biaya hidup para santri yang mondok dan berikan uang jajan serta tabungan untuk mereka. Barokah Ekotrend, saat ini kami sudah bisa memberdayakan kurang lebih ada 1.000 petani, merekrut karyawan sebanyak 35 orang, dan memberi kesempatan bekerja sebanyak 200 agen dengan jumlah reseller mencapai 80.000 di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada tim Samsat Ekotrend Opop di spot 4. Dari kami, Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Ihya Sunnah Al Hasan. Saat ini sudah ada 200 agen Samsat Ekotrend Opop yang tersebar di 38 kabupaten kota Jawa Timur. Dengan adanya layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berpusat di pondok pesantren, mampu untuk memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bagaimana telah terlihat di samping saya, salah satu warga yang sedang membayar pajak kendaraannya. Mas, siapa namanya? Ahmad Sudirman, Pak. Sedang bayar pajak apa? Pajak kendaraan mobil, Pak. Barangkali bisa ditunjukkan pada Dewan Juri, tim panelis, bentuk notis ETPPKB elektronik tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah diakui keabsahannya untuk berkendara di jalan raya dengan adanya kolaborasi dengan Ditlantas Polda Jatim dan pondok pesantren dalam binaan Dinas Koperasi UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesan-kesannya bagaimana, Mas? Pesan saya, alhamdulillah ya. Jadi sejak adanya bayar pajak di pondok ini, saya jadi dekat. Jadi saya tidak perlu bayar pajak lagi yang jauh di pusat, di kota Jember. Jadi di sini aja sudah bisa, dekat tempat tinggal saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah ada layanan di tempat ini. Bapak Dewan Juri yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami mengucapkan pada tim panel Dewan Juri yang sangat luar biasa. Semoga Ekotrend menjadi kebangkitan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Ekotrend, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi atas permohonan Pak Musteri. Kalau belum ada, Ibu Kadis. Dan Pak Eri. Silakan. Ya. Ini kan saya kira sangat bagus ya dengan melibatkan sampai 500 pesantren ya. Kemudian tadi ada yang ekonomi sampai 1.000 petani ya. Cuma saya ingin mengkonfirmasi ini pilarnya kan pilar masyarakat ya dan pilar pesantren. Nah tadi kalau yang pilar masyarakat itu udah banyak disebut banyak agen, nah kemudian juga petani ya tadi ada ya. Nah yang pilar pesantrennya ini saya baru membaca minat mereka yang akhirnya belajar di pesantren untuk berbisnis gitu ya. Tapi hasilnya outputnya sudah ada tadi biaya operasional pesantren sama
bisa menggratiskan. Nah, tapi siswanya sendiri itu santrinya sendiri ya, itu kan kalau keterlibatan di pendidikan bisa massal ya di pembisnis ini gitu ya, bisa massal. Tapi kalau keterlibatan sebagaimana petani ya dengan peran-peran masing-masing dalam ekonominya nih, bisnis ekonominya gitu, itu seperti apa pengelompokannya ya Bu Kadis gitu. Ini kan salah satu contoh aja nih yang kopi ini kan, atau mungkin juga tadi dengan contoh yang Samsat juga ya, keterlibatan santrinya seperti itu Pak ya, mungkin itu boleh saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk santri ini memang mereka dilibatkan dalam kegiatan magang, terutama saat mereka selesai melakukan pendidikan. Jadi biasanya siang hari sampai dengan sore. Kemudian di hari-hari libur itu mereka menjadi salah satu pekerja di produksi kopi Diklat. Kemudian selain itu juga santri dilibatkan menjadi salah satu operator dari Samsat yang tadi melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga, mereka terutama untuk santrinya juga belajar bagaimana mereka bisa menghasilkan kopi yang bagus. Mereka diajari pada waktu mereka di hari-hari weekend mendampingi para petani dan mensosialisasikan itu. Selasa itu. Maksud saya jumlahnya itu kan dari sisi proses ajarannya Bu ya, pelajaran bisnis itulah keterlibatannya. Tapi kalau yang di sisi masyarakat kan jelas nih, petaninya setia. Nah kalau santri gimana Bu? Santri ini untuk santri memang terutama untuk kelas 3. Kelas 3 itu wajib untuk mengikuti kegiatan magang. Yang kelas 2 mereka di saat-saat di sela-sela mereka liburan. Yang mana jumlah santrinya di sini kurang lebih ada sekitar tadi ada 35 yang mereka sudah magang secara tetap. Yang kemudian juga didukung oleh alumni yang selama ini menjadi agennya. Demikian. Selain menjadi pekerja di produksi, juga petani juga ada di situ. Di saat-saat setelah mereka melakukan kegiatan ikut dalam kegiatan produksi. Itu polanya sama ya untuk 550 pesantren yang lain ya, model keterlibatan santrinya dan jumlahnya kira-kira seperti itu Bu ya? Jadi jumlahnya itu sesuai dengan jumlah yang ada di kelas. Misalnya kelas 3 kalau mereka ada 200 maka pelibatannya juga 200 santri. Kemudian biasanya mereka juga menempati semacam ada laboratorium untuk kegiatan wirausaha ini, dan ini rata-rata diwajibkan untuk kelas 3. Di beberapa pesantren yang lain juga demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Erik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Dedan. Ada dari Pak Rudi ke Pak Kristiadi. Sambil nunggu Ibu Kadis, kira-kira pengembangan berikutnya ke arah mana? Lebih banyak pesantren atau produk yang diragamkan? Jadi kita akan melakukan secara paralel Bapak, karena begini, kalau pesantren itu tadi bisa menghasilkan suatu produk, ini tentu akan bersinergi terhadap santrinya, kemudian alumninya, juga masyarakat sekitarnya. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa diputus. Ya, mudah-mudahan akan terus. Silakan Pak Rudi, Pak Kristiadi. Masih ada waktu 6 menit. Izin menambahkan. Silakan. Baik, jadi bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tadi, bahwasanya ekotren yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan satu kesatuan 3 pilar dari pengembangan tersebut, di mana santri yang tugasnya adalah belajar. Ini santri tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga belajar ilmu kewirausahaan. Maka untuk mendukung suksesnya pembelajaran kewirausahaan bagi para santri, Ekotren Jawa Timur mendorong pesantren untuk memiliki bisnis. Jadi satu pesantren diharapkan minimal memiliki satu produk. Produk yang dikembangkan oleh pesantren inilah yang kemudian menjadi laboratorium bagi para santri untuk belajar berwirausaha.
mereka tidak hanya diberikan teori, pengetahuan tentang wirausaha, tetapi juga langsung praktek, langsung magang di unit usaha yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Bagaimana yang kita saksikan di pondok pesantren Ihya Sunnah Al Hasani Jember, ketika produk kopi Bikla sudah menjadi produk unggulan pondok pesantren, maka secara otomatis santri tidak hanya diajari ilmunya, tetapi juga diajari secara nyata berpraktek wirausaha dengan komoditas kopi. Kemudian bagaimana pelibatan alumni? Alumni di sini Bapak dan Ibu tim panelis bukan hanya sebagai agen, tetapi juga sebagai tenaga kerja. Alumni berperan ganda untuk bermitra dengan pondok pesantren. Kami yakin dengan kolaborasi tiga komponen elemen di dalam satu kesatuan pondok pesantren ini akan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren, sehingga pondok pesantren menjadi hidup, menjadi berdaya. Kemudian kalau pesantrennya sudah berdaya, insya Allah masyarakatnya akan ikut sejahtera. Bagaimana tadi disampaikan bahwa pondok pesantren Al Hasani, Ihya Sunnah Al Hasani sudah mampu memberdayakan 1.000 petani, 35 tenaga kerja, dan juga 200 agen yang tersebar di seluruh Nusantara. Demikian Bapak Ibu panelis. Pak Ketua, boleh tanya satu? Ya, terima kasih. Silakan Pak Istiari. Urusan kopi ini memang menarik sekali ya. Saya penggemar kopi. Selamat atas inisiatifnya ya, inovasinya. Saya mau tanya, alumni pesantren ini ada nggak yang jadi profesi-profesi di bidang perkopian seperti barista? Apa sudah tersebar di kota-kota besar? Karena di kota-kota besar itu banyak warung-warung kopi baru ya, yang membutuhkan barista. Silakan. Selain kami concern di produksi, bagaimana bisa menyajikan kopi terbaik di Indonesia, apalagi di Jember sudah digaungkan oleh Bupati kita bahwa Jember adalah pusat kopi robusta terbaik di Indonesia. Insya Allah dari Jember nanti akan menjadi surganya pecinta kopi di seluruh dunia. Nah, hari ini kami juga sudah melatih tenaga-tenaga terampil yang bukan cuma bagaimana kita bisa menyajikan secara standing food ataupun dalam bentuk saset, tapi juga kami akan dirikan kafe-kafe barista di seluruh Kabupaten Jember utamanya. Demikian. Terima kasih. Ya, silakan. Apa yang disampaikan oleh dari Imam Bukhari tadi oleh Ekotren Jawa Timur dilanjutkan dalam bentuk pelatihan barista. Jadi alhamdulillah Ekotren yang di dalamnya juga didukung penuh oleh Bank Indonesia dalam waktu beberapa saat terakhir kemarin juga menyelenggarakan pelatihan barista yang pesertanya adalah para santri di Jawa Timur, dengan harapan yang sebagaimana Bapak yang itu berawal dari para santri di Jawa Timur. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak. Pak Rudi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, memang waktunya juga sudah mau habis. Bu Kadis Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur, Haji Imam Bukhari, dan semua para pemapar, terima kasih banyak. Semoga sukses dan hidup kopi Bikla. Hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah capai dia. Hidup kopi Bikla. Kita coba nikmat Pak. Terima kasih. Audio Jungle.